Hantu kerap jadi perbincangan renyah di tengah masyarakat, di belahan bumi manapun. Uniknya, Indonesia juga punya beragam jenis makhluk halus yang bisa disebut hantu, mulai dari pocong, genderuwo, kuntilanak, hingga wewe gombel. Bahkan beberapa hantu sifatnya endemik dari Indonesia. Hantu-hantu endemik ini lantas kerap menghiasi layar lebar menjadi tokoh utama dalam film bergenre horor di tanah air. Berikut ini adalah deretan hantu-hantu fenomenal yang ada di Indonesia. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa push notification button agar selalu update informasi terbaru dari PMGAT. Pocong, hantu yang paling populer, ia adalah pocong. Sesosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebutkan bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Sundel bolong. Anda pasti tak asing lagi dengan hantu yang satu ini. Sundel bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun bagaimana bisa ia bernasib seperti ini? Konon katanya, sebelum mati ia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memperkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu Duyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. Kuntilanak. Hantu perempuan ini digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Apa alasan dibalik obsesi tersebut? Konon katanya, kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi, ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. Kuyang. Apakah Anda pernah mendengar nama Kuyang sebelumnya? Hantu ini sempat menjadi perbincangan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa Kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ia bisa jadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka.
Leak. Kepercayaan akan hantu ini beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang begitu tinggi. Di siang hari, Leak berwujud seperti manusia normal, namun di malam hari ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Genderuwo. Hantu ini adalah hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandarua. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, serta tempat yang lembab dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Yang paling ditakuti ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Tuyul. Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang, manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan atau pesugihan. Wewe Gombel. Menurut kepercayaan masyarakat, Wewe Gombel adalah hantu berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. Nenek-nenek ini dikenal sangat menyukai anak kecil sehingga ia sering menculik mereka. Namun Wewe Gombel tak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Jenglot. Tak seperti hantu lainnya, Jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil, mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring Jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usul, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa Jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Lampor. Nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar pada awalnya. Namun sejak dikabarkan atau difilmkan, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata Lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak yang meyakini keberadaan Lampor. Ia seringkali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korbannya akan mati atau kembali dalam keadaan gila.
Jika Anda mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap untuk menutup mata, karena bisa jadi itu adalah lampor. Itulah deretan hantu fenomenal di Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video dari PMK berikutnya.